dan memukul saya bersama dengan orang-orangnya. Nah, hampir ada 10-13 orang bersama dengan cewek-cewek. Seorang warga diduga digebukin, dikeroyok oleh oknum anggota DPRD di Bekasi. Ini luar biasa, Kang Deddy harus tahu. Biar tahu rasa orang yang telah melakukan hal tersebut kalau benar ya. Ini kalau sampai benar nih ya, seorang warga diapa-apain oleh wakil rakyatnya sendiri yang mesti secara regional atau secara konstitusional diberikan pelindungan justru malah disakiti. Wah, tidak bisa dibiarkan rasanya teman-teman, ini sudah sangat keterlaluan. Ya, coba lihat nih. Dari tayangan yang saya tampilkan teman-teman, apakah kamu rela melihat ada seorang warga dibegitukan? Hah? Dan memukul saya bersama dengan orang-orangnya. Nah, hampir ada 10-13 orang bersama dengan cewek-cewek. Ada salah satu dari anggota Anda, anggota DPRD Bekasi, namanya Pak Nyumarno. Saya dikerokin oleh dia suka minum-minum. Saya tidak tahu apa kesalahan saya, dia bawa anggota. Kemudian saya hanya berkata, kenapa supirnya liatin saya terus. Kemudian dia datang dan memukul saya bersama dengan orang-orangnya. Nah, hampir ada 10-13 orang bersama dengan cewek-cewek. Nah, lihat mata saya biru. Nah, dagu saya juga biru. Tangan saya juga bekas pukulan dia. Sakit hati. Satu warga satu rasa, teman-teman. Ketika ada wakil rakyat yang justru berbuat semena-mena, itu jangan sampai terjadi. Ketika itu terjadi tentu ini merugikan dan tanda keburukan bagi kita semua. Siapa yang mau melihat teman kita sendiri, saudara kita sendiri dibegitukan? Saya suara dalam begini karena saya sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali teman-teman. Sampai bengep-bengep begitu. Siapa yang mau bertanggung jawab kalau sudah begini? Itu mengapa saya meminta Kang Deddy Mulyadi untuk turun tangan di sini. Jangan sampai ini dibiarkan begitu saja. Jangan sampai ini dibiarkan begitu saja. Atau ini masih berlaku, viral dulu baru ditangani. Polisi tengah menyelidiki kasus pengeroyokan terhadap warga Bekasi bernama Fendi di sebuah restoran kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 29 Oktober 2025. Insiden itu diduga dilakukan belasan orang, salah satunya berinisial N yang menurut pelapor merupakan anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Nah, konon katanya adalah anggota DPRD Kabupaten Bekasi ya. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa memastikan proses hukum tetap berjalan meski ada dugaan keterlibatan pejabat. Laporan masuk terkait pasal 170 KUHP. Penanganan tetap kami jalankan. Apakah pelaku anggota dewan atau bukan? Nah, ini masih diselidiki apakah si pelaku itu memang betul-betul anggota dewan atau bukan, itu ya kawan-kawan ya. Semua sama di mata hukum. Nah, mau anggota dewan mau apa, kata polisi sama, kalau salah ya dihukum, kata Mustafa saat dikonfirmasi berita1.com Kamis 27 November 2025 malam. Menurut Mustafa, penyelidik telah memeriksa 6 saksi yang berada di lokasi. Pengumpulan bukti dilakukan secara bertahap untuk memastikan konstruksi peristiwa. Pemeriksaan saksi-saksi masih berlangsung. 6 orang saksi di KTP sudah kami periksa, ujarnya. Polisi juga menelusuri rekaman CCTV restoran sebagai bagian dari pembuktian. Kami pastikan dulu seluruh petunjuk, cek CCTV dan alat bukti lainnya. Kalau sudah yakin akan kami umumkan, tutur Mustafa. Terkait dugaan pelaku anggota legislatif, Mustafa menyebut informasi itu baru bersumber dari pelapor. Status hukum terlapor masih menunggu hasil penyidikan. Menurut penyampaian pelapor, N diduga anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Saat ini proses masih tahap penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka, tegasnya.
Informasi yang dihimpun menyebut pengeroyokan bermula ketika Fendi menegur sopir terduga pelaku yang diduga menatap dirinya dengan tidak wajar. Nah, ini kronologinya nih kawan-kawannya. Teguran itu berujung adu mulut hingga Fendi dikeroyok belasan orang. Ia mengalami luka di beberapa bagian tubuh dan masih mengalami trauma. Fandi berharap kepolisian menangani kasus ini profesional. Saya hanya ingin keadilan tanpa pandang bulu, ujarnya. Mustafa menyatakan perkembangan penyelidikan akan disampaikan secara bertahap. Nanti setiap progres kami informasikan, katanya. Nah, itulah beritanya ya kawan-kawan. Nah, bukan hanya itu saja yang berita yang sedang viral ya kawan-kawan. Ada berita yang sedang viral juga dan ditanggapi oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu perkara Tumblr ya. Perkara Tumblr ini kawan-kawan. Coba kita, dan ada juga oknum wartawan yang ancam KDN dan akhirnya minta maaf kawan-kawan. Coba kita saksikan satu persatu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin. Saya Anita. Beberapa hari terakhir ini banyak berita beredar dan berkembang di sosial media terkait perbuatan kami berdua. Maka dari video yang kami buat ini, kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya. Sekarang lagi rame-rame yang ada di Karawang ya. Soal bagaimana orang-orang yang membangun bangunan di atas Bangli, di atas tanah-tanah milik PJT yang ngeyel, sulit untuk ditertibkan. Tambah lagi masalah di Jawa Barat nih. Tapi begitupun masih untung karena Jawa Barat sekarang memang melakukan transparansi kinerja. Mulai dari gubernurnya kemudian lurah-lurahnya, itu bagus lah. Ketimbang daerah-daerah lain, saya tidak tahu bagaimana mereka melakukan transparansi kinerja dan melakukan transparansi anggaran. Ya, yang ada di Karawang itu teman-teman bisa simak itulah ya. Tetapi kita di sini balik lagi soal warga yang kini diperlakukan semena-mena. Kalau ini benar beritanya teman-teman, saya berkeringat ini punten ya, habis olahraga. Lalu saya scroll ketika pada istirahat, bergetar dada saya ketika melihat ada seorang dikebukin begitu. Saya bukan orang yang apa, ini adalah suara, ini ikut andil saya lah untuk berpartisipasi, berkontribusi untuk menyelenggarakan negara. Jengkel saya setiap hari scroll TikTok, ada lagi anggota kelakuan oknum pejabat, ada lagi oknum kelakuan pejabat yang semena-mena terhadap rakyatnya. Lalu apa fungsi kita di sini yang berkomitmen, yang ngomongnya komitmen terhadap prinsip demokrasi di mana rakyat yang pemegang kedaulatan? Tetapi kenapa rakyat malah ditindas semena-mena begitu? Ini kurang sudah main fisik, teman-teman. Bahaya ini. Ya, kalau warga antar warga, maka di sini tugas pemerintah untuk bisa menengahi. Tapi ini adalah oknum yang diduga oknum pejabat legislatif. Kan keterlaluan eta. Ya. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi, ya Allah. Saya nafas tergesa-gesa begini karena emosi teman-teman. Emosi iya, capek iya, bisa olahraga. Ketika saya melihat scroll TikTok, yang saya lihat adalah berita-berita semacam itu. Gila. Gak tahu kalian apakah emosi atau tidak itu. Apalagi itu kayaknya usianya masih remaja itu ya. Atau baru dewasa itu, saya nggak tahu. Sok teman-teman silakan. Gawat. Ini sangat berbahaya sekali kalau dibiarkan ya. Saya berharap Kang Deddy Mulyadi mengetahui dan Kang Deddy Mulyadi segera sigap untuk bisa menangani. Karena saya yakin kalau ini persoalan adalah persoalan kedaulatan, persoalan yang berkaitan sama sekali dengan oknum para pejabat, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mungkin kalau warga dengan warga lalu viral, itu bisa ditengahi. Kemarin juga ada tuh yang rame-rame tuh, soal Tumblr. Soal Tumblr viral. Sekarang, Gusti Mbok. Ya Allah. Kadang-kadang warga yang ngeyel, ini juga ada pejabat yang ngeyel. Apakah ini sebuah tanda merupakan bahwa memang masyarakat Indonesia secara keseluruhan ini masih bermasalah di EQ-nya? Kesadaran moral, kesadaran sosial, kesadaran berbangsa dan bernegaranya. Apa bagaimana gitu? Saya nggak habis pikir, beneran nggak habis pikir kok ada yang seperti ini gitu. Kalau memang ada oknum yang berbuat demikian. Nggak habis pikir lah pokoknya lah. Dan nggak bisa dibiarin begitu. Karena kalau sampai seumpama terjadi pewajaran, wah ini berarti kita berdosa berjamaah. Karena tindakan-tindakan kriminal dibiarkan begitu saja.
Oke, silahkan teman-teman untuk berikan kolom komentar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.